warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Kami kelompok 1 yang mengikuti kunjungan ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya. Tujuan pembelajaran dari proyek PPKN ini adalah untuk menganalisis peran dan fungsi lembaga kehakiman dalam upaya penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Sebelumnya, kami ucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kami dapat berkunjung dan mendapatkan pemaparan langsung dari yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Bapak Dr. Gustiarso SHMH, di mana pengalaman ini sangatlah luar biasa karena kami dapat mendapatkan pengalaman mengamati langsung bagaimana lingkungan pengadilan, pemaparan materi yang sangat bermanfaat mengenai kehakiman langsung dari ahlinya, serta kami juga dapat melihat sidang terbuka di Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Tak lupa ucapan terima kasih kepada Bapak Haji Dede Sugiarto SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Singaparna yang turut mendukung program kunjungan ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Juga kami ucapkan terima kasih kepada guru pengampu mapel PPKN kami yang kami hormati Ibu Dian Nurhani yang telah mengupayakan dan mencetuskan program kunjungan ini demi memfasilitasi pembelajaran kami. Pada kunjungan ini, kami diajak berkeliling melakukan tur di Pengadilan Negeri Tasikmalaya, mulai dari ruang sidang, di mana terdapat beberapa ruang sidang dan salah satunya dijadikan tempat untuk sesi pematerian. Di Pengadilan Negeri Tasikmalaya ini juga sudah terdapat fasilitas-fasilitas yang nyaman dan tentunya mendukung para penyangga disabilitas. Selain itu, terdapat juga ruang sidang anak, di mana di dalamnya diberikan penyesuaian ruangan agar anak-anak bisa nyaman dan tidak merasakan ketakutan atau tekanan. Nah, berikut materi yang kami dapatkan dari sesi pematerian. Selanjutnya, kekuasaan kehakiman. Menurut Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk mengadakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman tercantum pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang bisa dilihat di layar berikut ini. Adapun perbedaan pengadilan dan peradilan adalah peradilan sebagai hal yang menunjukkan segala aktivitas pengadilan dalam menjalankan fungsinya, yakni penegakan hukum dan keadilan. Sedangkan pengadilan merujuk pada institusi yang melaksanakannya. Selanjutnya ada kompetensi absolut badan peradilan, yaitu kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara yang didasarkan pada A. Tingkatan pengadilan dan B. Ruang lingkup badan-badan peradilan berdasarkan jenis perkara. A. Tingkatan pengadilan. Yang pertama ada pengadilan negeri. Pengadilan negeri adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota atau kabupaten yang tugasnya menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama yang belum pernah dan belum memperoleh putusan. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi sebagai pengadilan untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap perkara-perkara yang diputusi oleh pengadilan negeri. Lalu selanjutnya ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan negeri tertinggi yang berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi. Lalu selanjutnya yaitu B. Ruang lingkup badan-badan peradilan berdasarkan jenis perkara. Yang pertama ada pengadilan umum. Pengadilan umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang menangani perkara umum meliputi pidana dan perdata. Lalu selanjutnya ada pengadilan agama. Pengadilan agama adalah pengadilan yang menangani kasus perdata dengan merujuk kepada peraturan-peraturan syariat Islam dalam agama Islam oleh kekuasaan kehakiman hukum Islam di Indonesia yang sah. Yang ketiga, pengadilan militer. Pengadilan militer merupakan pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama pidana dan sengketa tata usaha militer, mengadili TNI atau militer yang melakukan pidana di lingkup yang masih menjadi militer. Yang keempat, pengadilan tata usaha negara.
Pengadilan Tata Usaha Negara adalah peradilan yang mengadili antara warga negara dengan pejabat administrasi negara yang mengeluarkan keputusan administrasi negara berbuat individual, final, dan konkret. Pengadilan yang kami kunjungi yaitu Pengadilan Negeri di Tasikmalaya, termasuk ke dalam lingkup pengadilan umum, khususnya Pengadilan Negeri kelas 1A yang ruang lingkupnya meliputi kota Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya adalah kompetensi relatif badan peradilan, yakni kewenangan pengadilan. Mengadili perkara pidana berdasarkan wilayah berdasarkan kekuasaan hukum menurut pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, disesuaikan dengan luas wilayah kabupaten atau kota dengan pengecualian pasal 85 KUHP pasal 96. Selanjutnya, yang pertama yaitu substansi hukum, yaitu hukum material yang meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sistem benar tidaknya hukum itu ditegakkan. Yang kedua, budaya hukum, merupakan tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu dari gejala hukum. Yang ketiga, struktur hukum adalah kelembagaan yang mendukung bekerjanya sistem hukum. Struktur hukum di Indonesia terdiri dari badan penyidik atau kepolisian, badan penuntut, kejaksaan, badan pengadilan kehakiman, dan yang terakhir badan pelaksana pidana. Komponen-komponen tersebut mempengaruhi penegakan hukum. Ketiga komponen penegakan hukum pidana harus berjalan baik seluruhnya karena dalam upaya penegakan keadilan, semua komponen tersebut saling keterkaitan. Berikut sistematika peradilan pidana di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, maka criminal justice system di Indonesia terdiri dari 4 komponen atau disebut caturwangsa, yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga permasyarakatan. Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, maka komponen bertambah 1 menjadi 5 atau disebut juga pancawangsa, yaitu advokat. Sampai sini pelaksanaan tugas kehakiman disebut hakim. Menurut KBBI, hakim adalah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah. Menurut Gerhard Roberts, secara kontekstual ada 3 esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kehakiman sebagai berikut. 1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan. Yang kedua, tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Dan yang ketiga, tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas. Putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim di persidangan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Jenis putusan hakim ada 2. Yang pertama, putusan akhir. 1. Pemidanaan atau verdict. Artinya, terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Yang kedua, putusan bebas atau Freispruch. Terdapat pada pasal 9 ayat 1 KUHP. Putusan bebas yaitu putusan di mana terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas kesalahan yang didakwakan, maka terdakwa diputus bebas. Yang ketiga, putusan lepas, yaitu suatu putusan ketika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum di pasal 9 ayat 1 KUHP. Yang kedua, yaitu putusan bukan akhir. Yang pertama, penetapan ada dalam pasal 145 156 KUHP. Yang kedua, putusan sela ada pada 156 KUHP. Putusan sela adalah putusan sementara yang belum menjunjung pokok perkara dalam suatu dakwaan bersifat sementara dan bukan merupakan putusan akhir. Putusan sela dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis putusan. Yang pertama yaitu putusan sela preparator, yang kedua putusan sela interlokutor, yang ketiga putusan sela mensentil, yang keempat putusan provisional. Nasihat Dr. Gutarso, SHMH, integritas moral adalah hal yang utama. Integritas moral adalah bagian dari agama dan hukum adalah bagian dari moral. Hukum adalah sebagian kecil dari agama dan agama adalah hukum. Keadilan tidak hanya ditegakkan oleh pengadilan dan tidak semua kehidupan diatur oleh hukum, tapi juga dengan etika dan moral. Orang pandai tanpa
tanpa integritas dan moral akan mengarahkan kepada kemadaratan. Orang bodoh berintegritas bisa dijadikan pintar, tapi integritas itu berkarakter, sulit untuk diterapkan, apalagi orang pintar yang tidak berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatur Roman Abdul Gopur. Izin mau menanyakan, apakah orang disabilitas atau orang yang memiliki kekurangan pengadilannya dibedakan atau masih sama? Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam tataran kemasyarakatan, hukum memandang sama. Ya, saya selalu mengatakan pada teman-teman, semua manusia itu kan sama. Benar, nanti setelah dipandang masa kalau di sininya beda, ketua pengadilannya beda dengan pegawai biasa atau hakim toh perlakuannya. Tapi dalam tataran sosial kemasyarakatan, tapi pada tataran hukum, menteri saja banyak yang masuk penjara, ketua DPR saja banyak penjara. Saya sering mengadili ketua DPR, bahkan gubernur saja saya adili. Kita berperan sama di muka hukum, ya. Kalau memang tidak sama, nggak ada menteri-menteri yang ditangkap KPK itu, ya. Makanya mengapa saya sering melakukan dalam wayang kulit itu dalam rangka untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat bawah yang tidak punya duit, yang tidak pinter, kita edukasi. Ini loh hukum, bahwa kita itu dipandang sama, ya.